Kali ini kita bakal membahas tentang 5 profesi anak bahasa di startup. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Akbar di channel YouTube saya ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Baiklah, kali ini kita bakal membahas tentang 5 profesi anak bahasa di startup. Oke, jadi buat kalian yang mau kerja di startup gitu ya, jadi kalian sedang punya keinginan atau punya ambisi untuk kerja di sebuah startup gitu ya, karena mungkin tahu startup sekarang lagi pada rame, lagi seru, lagi jadi kayak dream job gitu ya untuk kerja di startup gitu. Dan memang startup itu lebih lingkungan kerjanya lebih santai sebetulnya, bukan santai dalam artian kerjanya ngasal ya, tapi di startup itu lebih simple, nggak ada birokrasi yang ribet, jadi lebih secara pakaian pun gitu ya, dress code di startup tuh lebih santai, pakai jeans, pakai kaos juga boleh, nggak ada masalah, nggak ada seragaman gitu. Jadi mungkin banyak orang yang menginginkan kerja di startup gitu. Oke, tapi mau kerja di startup tapi bingung karena bukan anak IT, bukan anak programmer, nggak bisa coding, nggak ngerti apa-apa tentang IT lah gitu, tapi mau kerja di startup, gimana dong caranya? Jadi gue mau jelasin, gue mau ceritain gitu ya. Ada beberapa ternyata posisi di startup yang sebenarnya memang harusnya diisi oleh orang-orang bahasa, atau bukan orang IT gitu ya. Jadi orang bahasa yang secara komunikasi baik, secara verbal baik gitu. Jadi dibutuhkan apa sih yang dibutuhkan? Posisi apa sih yang dicari dari orang-orang sastra atau orang-orang bahasa di startup? Pertama yaitu copywriter. Jadi di startup atau di sebuah aplikasi ya, kita ngomongin di sini adalah digital startup kayak Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Sekarang banyak banget. Salah satunya adalah saya sempat kerja di Muslim Pocket. Jadi Muslim Pocket itu adalah sebuah aplikasi yang yang di dalamnya itu ada fitur infak, zakat, baca Quran, jadwal sholat, dan sebagainya. Jadi Muslim Pocket itu aplikasi Islami untuk kita tetap in touch dengan agama, dengan Allah gitu ya. Tetap ingat sholat, baca Quran, baca artikel Islami, dapat nasihat-nasihat Islami gitu-gitulah. Bayar zakat, donasi, infak masjid gitu. Bertanya kepada ustadz. Jadi Muslim Pocket. Jadi salah satunya itu ya, saya pernah kerja di situ. Tapi mungkin secara umum nih di startup ada posisi-posisi yang memang dibutuhkan anak-anak yang memang pintar dalam bidang bahasa, pintar mengolah kata dan sebagainya. Itu adalah copywriter. Copywriter itu apa sih? Copywriter sebenarnya selain di startup digital aplikasi begitu, copywriter juga dibutuhkan di dunia marketing agency kayak periklanan gitu, itu butuh banget. Karena untuk membuat sebuah, jadi copywriter itu apa sih? Copy itu artinya teks, copy itu artinya teks, writer artinya penulis teks. Tapi maksud dalam ini tuh copywriter adalah sebuah tulisan yang menggugah, membuat orang ingin baca, atau copywriter itu adalah seorang penulis teks yang mana teks itu bisa mengajak, mempersuasi pembacanya untuk melakukan sesuatu yang diminta. Misalkan gini, kayak Gojek misalkan ya, Gojek itu selalu ada iklan-iklan yang simple tapi catchy, kayak misalkan ribet, mau pergi tapi jalanan macet, gojekin aja. Nah, membuat kata-kata yang sesimpel dan sepadat itu, dan call to actionnya di akhir ada gojekin aja, itu adalah skill mereka yang bergelut di bidang copywriting. Jadi mereka, copywriting itu nama kerjaannya, copywriter itu nama orangnya, pelakunya. Jadi dibutuhkan skill-skill bahasa yang baik untuk menduduki posisi copywriter di sebuah startup. Apalagi juga berhubungan dengan sebuah aplikasi itu ada notifikasi kayak push notif. Sebuah aplikasi itu ada push notif, jadi notifikasi
gimana caranya notifikasi itu nggak bikin orang jengah, jadi harus lucu-lucu kayak Grab juga lihat, Grab, Gojek, dan aplikasi digital yang lain termasuk Tokopedia, Bukalapak, semua tuh ada copywriternya yang bikin kata-kata, yang membuat kata-kata menarik. Push notif, gimana caranya orang bisa push notifnya, klik notifnya gitu. Itu menggunakan kata-kata yang sangat persuasif dan baik gitu. Jadi itulah. Jadi buat teman-teman yang kuliah jurusan bahasa, jangan galau kalau mau masuk startup, cari aja copywriter ya posisinya. Selain copywriter ada juga content writer. Nah kalau copywriter tuh lebih ke materi-materi promosi atau materi-materi yang bersifat pengumuman. Kalau content writer tuh biasanya dia masuknya di blog, jadi kayak landing page gitu ya, membuat konten kayak Halodoc. Nah kita tahu Halodoc kan, yang aplikasi kesehatan, ada Halodoc, ada Hello Dokter ya, banyaklah aplikasi kesehatan. Nah biasanya kadang-kadang kita bisa tahu aplikasi tersebut itu gara-gara kita browsing, kayak kita batuk kering, kita browsing di Google, muncul dia dari semacam konten atau artikel-artikel dari aplikasi gitu. Nah itu yang bikin siapa? Itu content writer. Mereka membuat konten yang menarik atau konten yang kira-kira dibutuhkan, yang mana konten itu sejalan dengan aplikasinya. Kalau aplikasi kesehatan, otomatis dia akan membuat konten-konten kesehatan supaya ketika orang mencari, ngeklik dan akhirnya terhubung dengan aplikasi tersebut. Sama kayak dulu, mungkin kita tahu ada selain Muslim Pocket, maksudnya sebelum Muslim Pocket ada gitu, ada namanya Muslim Pro yang besar. Dia dari Singapura basicnya. Waktu saya dulu di Tunisia, saya kan belum tahu jadwal sholat di Tunisia, belum tahu jadwal sholat di Dubai gitu ya. Terus kita browsing praying schedule in Tunisia, itu muncul dia Muslim Pro. Coba Muslim Pro muncul dalam bentuk blog, dalam bentuk website, bukan dalam bentuk apps, dalam bentuk blog, dalam bentuk website atau kayak blog gitu. Tapi memang diarahkan di situ untuk install Muslim Pro yang aplikasinya. Jadi itulah cara sebuah aplikasi digital untuk menggrab usernya. Salah satunya itu dengan cara bikin konten di blog. Yang ngisi blognya siapa? Content writer. Jadi content writer itu membuat konten, membuat tulisan terkait atau yang berhubungan dengan aplikasinya dia. Tujuannya apa? Supaya ketika orang nyari sesuatu, masuk ke blog atau masuk ke website, dari website itu mereka akan install aplikasinya. Itu salah satu cara untuk menggrab user oleh sebuah aplikasi. Makanya penting banget content writer. Content writer tuh benar-benar harus kreatif. Dia mencari tema, bahkan dia harus pintar nulis bukan makalah, artikel. Kalau copywriting tuh lebih ke kayak promosi iklan, singkat, padat, persuasif gitu, ngajak. Kalau konten itu dia soft selling sih, jadi kayak dia nggak bilang harus download gini, tapi paling dia menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum tapi berkaitan dengan aplikasinya. Baru di akhir dia bilang ada call to actionnya sih. Kalau kamu mau tahu jadwal sholat setiap waktu, install aja aplikasi bla 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 gitu. Atau kalau Halodoc untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik, install aja Halodoc gitu. Kamu bisa tanya dokter secara langsung kayak gitu. Jadi content writer dia menulis konten yang sifatnya yang akan dibutuhkan oleh orang, tapi di akhir dia ada soft selling kayak ngajak untuk install aplikasi gitu. Itu content writer. Ada juga UX writer. Kayak UX writer itu juga butuh kejelian bahasa. Jadi ngajak orang lain, mungkin kalau orang yang nggak terlalu pintar verbalnya, dia akan bilang banyak, bisa 2 baris dia untuk memberitakan, untuk menjelaskan itu. Tapi untuk orang yang dia memang pintar secara verbal, dia mungkin hanya butuh 1 baris atau cuman 5 kata cukup untuk menjelaskan itu. Contohnya gini, UX writer tuh kayak di aplikasi nih Gojek atau aplikasi Muslim Pocket nih, kita jelasin ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh si user supaya nggak bingung kan. Jika kamu ingin keluar, klik yes atau no. Terus itu yang bikin UX writer. Atau sekarang sudah ada menu favorit loh, klik menu favorit ini
supaya kamu bisa menyimpan ayat-ayat favorit kamu. Itu adalah sebuah UX writer. Ketika baca aplikasi, ini apaan sih? Kalau cuma simbol doang kan orang nggak ngerti. Jadi di bawahnya harus ada penjelasan. Nah, penjelasan singkat itulah yang dibuat oleh UX writer. Jadi UX writer tuh mengarahkan user supaya nggak kesasar dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau kesasar kan orang bingung mau ngapain nih, gitu kan bingung. Jadi kayak gimana caranya dia nggak kesasar dan dia mencapai tujuannya. Kayak orang udah order nih, katakanlah aplikasi Shopee nih. Kita udah belanja di Shopee, tapi ternyata bingung cara membayarnya gimana. Nah, makanya UX writer lah di situ berfungsi. UX writer menjelaskan, selanjutnya klik ini ya. Dia jelasin cara transfernya, dia jelasin cara pembayarannya, top up-nya secara singkat supaya dipahami oleh user. Jadi supaya usernya tuh jadi gitu, kalau dia transaksi jadi transaksinya, nggak cuman klik beli tentu dia bingung mau bayarnya kayak gimana. Nah, UX writer berfungsi untuk menjelaskan runutnya journey di sebuah aplikasi sampai kepada tujuan. Kalau tujuannya tercapai kan kayak misalkan orang jadi beli dong, mereka jadi beli, mereka juga senang dapat barangnya, dan sebagai aplikasi kita juga berhasil menjual, closing. Jadi disitulah UX writer untuk mengarahkan si user kepada tujuan yang kita harapkan. Selain UX writer ada juga digital sih, jadi digital marketing. Jadi digital marketing tuh kalian tuh paham, untuk di apps tuh kalian harus paham seenggaknya Instagram ads, Facebook ads, Google ads, itu penting banget dipelajari. Dan sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa dipelajari kita nggak usah kuliah untuk mempelajari Google Ads dan sebagainya. Itu ada kursus-kursusnya. Tapi memang biasanya orang-orang yang digital marketing itu emang orang-orang marketing, orang-orang yang belajar di bidang bisnis atau marketing gitu ya. Tapi biasanya bersentuhannya dengan Google Ads atau digital ads ya. Digital ads bisa Google, Facebook, Instagram, TikTok sekarang udah mulai gitu. Jadi digital marketing itu lebih memfokuskan kepada marketing secara digital, bisa melalui sosmed dan melalui termasuk tadi blog juga. Itu satu paket sih sebenarnya. Jadi kayak digital marketing itu nanti di bawahnya ada macam-macam, ada sosial media spesialis, nanti ada staffnya. Digital marketing juga dengan strateginya apa aja nih strateginya, promo apa. Nah, itu nggak mesti orang teknik yang ngomongin itu, tapi orang-orang sastra, orang-orang bahasa itu sangat bisa menjadi strategis itu. Dan di bawah itu ada namanya sosial media spesialis. Nah, mungkin kita lihat semua sosial media kayak Gojek punya Instagram, Gojek juga punya Facebook, dia punya TikToknya. Itu nggak ngasal. Jadi semua itu ada spesialisnya di situ. Sosial media spesialis. Kalian paham dengan konten, bikin konten hari minggu ini konten apa aja, per bulan ini kontennya apa aja, membuat konten, Nah, kalian bisa juga bekerja sama dengan content writer tadi ya, content writer. Terus kalau sosial media spesialis ya itu membuat gimana caranya sosial media ini naik, nge-boost segala macam, naik gitu, followernya harus grow, termasuk YouTube dan sebagainya. Dan itu dibutuhkan adalah skill kalian yang kreatif ya. Gak mesti orang yang eksak, gak mesti orang yang paham komputer sebenarnya. Maksudnya bukan orang yang coding atau programming, bukan, tapi orang-orang sosial media spesialis ada orang-orang yang luwes secara verbal dan kreatif gitu. Gitu sih. Tadi udah apa? Copywriter, content writer, UX writer, digital marketing, dan sosial media spesialis. Seenggaknya itu orang-orang. Masih banyak sih sebenarnya yang lain, tapi so far buat kalau kalian yang pinter nulis, secara bahasa kalian oke, nggak usah ragu jadi content writer atau copywriter atau UX writer. Silahkan pelajari, banyak banget kursus-kursus digital tentang skill-skill itu ya sebenarnya. Kalau kita punya basic verba yang baik, kita belajar dengan ahlinya, bisa kursus online, bisa apa, banyak ya, insya Allah bisa ya menurutku. Jadi buat teman-teman sastra, teman-teman yang dari bahasa ya, kalian bisa masuk startup dan
selamat mencoba. Oke, semoga bermanfaat sharing kali ini. Dan buat teman-teman muslim boleh install aplikasi Muslim Pocket buat jadi pemandu ibadah kita. Jadi bisa tahu jadwal sholat tepat waktu, baca Quran, bisa infak masjid dari jauh ya. Kita nggak usah bawa duit cash ke koropak masjid, nggak usah. Tapi kita cukup pakai OVO atau GoPay atau Dana atau link aja, kita bisa infak ke masjid manapun yang kita mau gitu. Dan juga kita bisa infak kepada para ustadz. Ada ustadz yang bisa kita tanya, kita bisa tanya jawab, ada punya masalah bisa tanya kepada ustadz, bisa donasi banyak lah. Silakan install aplikasinya Muslim Pocket dan insya Allah bermanfaat banget. Ada juga artikel-artikel Islami di sana yang bisa tetap bikin kita aware terhadap keislaman kita. Syukron, terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah nonton. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.